Kita mau kemana? Aileen refleks bertanya ketika Alfian mendorongnya naik ke mobil. Lelaki itu naik ke mobil yang sama dan duduk tepat di sebelah Aileen. Ke Palung Mariana. Bukankah Tuan Squidward harus pulang ke Bikini Bottom dan kembali bekerja di Krusty Krab? Kalimat penuh sindiran itu membuat Aileen merinding. Ia benar-benar menyesal telah sembarangan bicara tadi. Apakah Alfian setersinggung itu dijuluki sebagai Tuan Squidward? Jalan. Perintah Alfian kepada sang sopir. Mobil pun melaju membelah keramaian jalan sore itu. Sepanjang jalan Aileen terdiam sambil menebak kemana Alfian akan membawanya. Makhluk satu ini benar-benar spesies langka sejagat raya. Sangat misterius dan penuh kejutan. Berselang 30 menit, mobil berhenti di sebuah gedung pertokoan elit. Aileen memperhatikan bangunan tempat mobil berhenti. Matanya melirik ke kanan dan kiri, tetapi pikirannya justru masih berada di Bikini Bottom. Apakah ini Bikini Bottom yang dimaksud Alfian tadi? Ayo, turun. Aileen bahkan tidak menyadari kapan Alfian turun dari mobil dan mengulurkan tangan ke arahnya. Wanita itu pasrah. Patuh adalah jalan ninjanya untuk menyelamatkan hidup. Jika Alfian berani macam-macam, ia akan melakukan upaya penyelamatan terakhir, yaitu menendang monster kecil milik Alfian yang bersembunyi di balik celana. Biar saja kalau monster kecil itu akan semaput, meronta-ronta, atau bahkan kejang-kejang sekalipun. Ketika turun dari mobil, Aileen merasakan sesuatu yang aneh. Alfian menggenggam tangannya sangat erat. Lelaki itu menuntunnya menuju pintu. Dua wanita berpakaian seragam tampak menyambut penuh hormat. Selamat datang, Tuan. Mereka membungkukkan kepala. Namun, Alfian hanya menjawab dengan berdeham seperti biasanya. Sikap yang melambangkan seorang lelaki dingin dan sedikit angkuh. Sementara Riana dan dua pengawal tadi tetap setia mengikuti di belakang. Mata Aileen belum mampu berkedip setelah menyadari sedang berada di sebuah toko perhiasan. Sekelilingnya penuh dengan perhiasan mewah. Dua wanita yang tadi menyambut mereka menuntun menuju meja khusus yang telah dipersiapkan. Salah satu wanita masuk ke sebuah ruangan dan keluar lagi kurang dari 5 menit dengan membawa beberapa kotak perhiasan. Silahkan dilihat dulu, Tuan. Ini yang Anda pesan secara khusus, tetapi kami juga ada beberapa koleksi menarik yang mungkin akan membuat Anda tertarik. Alfian melirik beberapa kotak yang terisi oleh sepasang cincin. Setelah beberapa saat melihat, pilihannya jatuh pada sebuah cincin berlian yang tampak simpel namun elegan. Aku suka yang ini. Alfian meraih satu cincin. Menatapnya sebentar, lalu memasang ke jari manis Aileen. Jemari Aileen yang kecil dan lentik tampak indah dengan cincin berlian itu. Membuat kedua sisi pipinya bersemu merah. Apalagi setelah menyadari bahwa mereka sedang mencoba cincin pernikahan. Apakah ini artinya Alfian benar-benar serius ingin menikahinya? Kamu suka? Tanya Alfian. Tanpa sadar Aileen mengangguk. Cincin berlian yang sekarang melingkar di jari manisnya tampak sangat indah dan berkilau. Aileen bahkan tidak berani membayangkan berapa harganya. Untuk cincin pernikahan aku akan ambil yang ini saja, ucap Alfian. Aileen melepas cincin yang melingkar di jari manisnya dan menyerahkan ke tangan wanita itu untuk dimasukkan ke dalam kotak. Sementara Riana yang berdiri di belakang hanya terdiam. Perhatiannya tertuju pada cincin berlian di tangan Aileen. Ia menghembuskan napas panjang. Hei, kamu. Riana tersentak mendengar panggilan dari Alfian. Iya, Tuan. Wanita itu menunduk penuh hormat. Tugasmu menemani Aileen hari ini sudah selesai. Pulanglah sekarang. Jangan lupa mulai besok masuk ke kantor. Riana mengangguk patuh, tetapi hatinya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Ingin rasanya ia robohkan bangunan itu dan menimbun Aileen ke dalam reruntuhan.
Seharusnya aku yang ada di posisi itu, bukan Aileen. Kenapa harus Aileen? Dia bahkan tidak lebih cantik dari aku. Batin Rihanna menjerit. Hari ini adalah hari paling menyedihkan dalam hidupnya. Black Card impian, cincin berlian, dan Alfian sudah menjadi milik Aileen. Adik tiri sialan yang sejak kecil dikucilkan di keluarga mereka. Bak kisah Cinderella, Aileen mendapatkan seorang pangeran impian yang tampan dan kaya raya. Keesokan harinya, Rihanna merasakan lemas pada tungkai kakinya saat memasuki lobi kantor. Jika hari-hari sebelumnya ia melenggang penuh percaya diri dengan dagu terangkat, kini seluruh kepercayaan diri itu lenyap tak berbekas dalam balutan seragam office girl. Tatapan sinis para staf yang kebetulan berpapasan dengannya membuat Rihanna berada dalam kegamangan. Manik coklatnya memindai mereka satu persatu. Ada yang berani menyindir secara terang-terangan, ada pula yang hanya menatap sinis sambil sesekali berbisik dengan staf lain. Selamat datang kembali di kantor. Bagaimana seragam barunya? Kamu suka? Ingin sekali Rihanna menjambak rambut Lydia, salah seorang staf administrasi yang baru saja menyapa. Suara wanita itu lembut, namun penuh sindiran. Bukan urusan kamu, ucap Rihanna. Ya ampun. Sudah batal jadi istri bos masih saja sombong seperti dulu. Sadar, kamu itu sekarang hanya oge. Wanita itu tertawa kecil. Oh ya? Selamat bekerja, ya. Jangan lupa, nanti jam 9 bawa teh hangat ke meja aku. Tehnya jangan terlalu manis, gulanya 1 sendok saja. Sepasang mata Rihanna terpejam. Dosa masa lalu terlintas kembali dalam ingatan. Ia pernah memarahi salah satu oge karena terlalu banyak memasukkan gula ke dalam teh. Sekarang ia merasakan sendiri bagaimana sakitnya diperlakukan seperti budak. Tak tahan dengan tatapan para staf yang menjadikannya bahan tertawaan, Rihanna memilih menuju pantry. Baru masuk saja ia sudah disambut dengan tatapan sinis oleh beberapa wanita yang ada di dalam sana. Hari pertama saja sudah terlambat, bagaimana hari kedepannya? Cepat kerja. Buatkan kopi untuk Pak Andre dan bawa ke ruangannya. Rihanna diam. Dulu, sebagai calon tunangan Alfian, tak seorang pun berani memberinya perintah. Di dunia ini ada hukum tabur tuai. Setiap perbuatan yang dilakukan akan berdampak di hari ke depan. Dan Rihanna baru menyadari itu. Temui temannya Aileen yang bekerja di butik kemarin. Aku ingin dia yang menemani Aileen, perintah Alfian kepada Galih. Alfian tertarik mempekerjakan Lisa setelah melihat Aileen kemarin. Wanita itu terlihat sangat bebas dan ceria bersama temannya itu. Tidak tampak tertekan seperti selama ini. Baiklah. Aku akan temui hari ini. Semoga saja dia mau. Tawarkan saja gaji yang besar. Berapapun yang dia minta berikan saja. Yang penting dia mau bekerja untuk Aileen. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Punggung tegapnya bersandar di kursi. Memangnya ada apa dengan wanita itu sampai kamu rela bayar mahal? Tanya Galih penasaran. Padahal di sekeliling mereka ada banyak orang kompeten. Yang cerdas dan menguasai ilmu bela diri dan dirasa sanggup melindungi Aileen. Aileen butuh orang-orang yang membuatnya merasa nyaman dan bebas. Dilindungi saja tidak cukup. Oke, aku mengerti. Apa itu saja? Untuk sementara itu saja. Baru saja Galih akan keluar dari ruangan, pintu ruangan itu sudah diketuk. Bara masuk dengan membawa sebuah map di tangannya. Ia memilih duduk tepat di sebelah Galih. Ini data diri Aileen yang lengkap, ucap lelaki itu seraya menggeser map ke hadapan Alfian. Alfian meraih map tersebut dan membukanya. Mengeluarkan beberapa lembar berkas di dalamnya. Ada pula beberapa foto yang terlihat seperti sebuah perayaan ulang tahun untuk anak-anak.
Ada Big Nana yang tampak masih muda, sedang memeluk seorang gadis kecil yang ditebak Alfian adalah Riana. Hal yang berhasil mencuri perhatian Alfian adalah potret seorang anak perempuan berusia 6 tahunan dengan pakaian agak lusuh. Bertubuh kurus dan rambut sebahu. Wajahnya murung dengan tatapan sayu. Ya, itu Aileen. Alfian dapat mengenali dari bentuk wajahnya yang tirus. Dari foto-foto itu Alfian dapat membayangkan bagaimana kehidupan yang dilalui Aileen semasa kecil. Ketika Riana mengenakan pakaian bagus, termanjakan dengan kasih sayang, Aileen malah sebaliknya. Bahkan menggunakan pakaian lusuh. Tanpa sadar Alfian meremas foto hingga kusut. Di mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Dari gudang rumah Big Nana. Tadinya dia tidak mau menyerahkan data diri Aileen, tapi aku mengancam. Dan aku menemukan foto-foto itu di album lama mereka. Alfian menarik napas dalam. Berusaha mengurangi sesak yang menghimpit dadanya. Bukan hanya dengan Riana, ia juga akan membuat perhitungan dengan Big Nana nanti. Oh ya, di situ juga ada akta kelahiran Aileen berikut data dirinya yang lengkap. Alfian membuka beberapa berkas. Membaca satu persatu keterangan hingga matanya terfokus pada nama ayah kandung yang tertera pada akta kelahiran Aileen. Bram Sanjaya. Bola mata Alfian membeliak, suaranya terdengar gemetar. Detik itu juga tubuhnya terasa lemas. Berkas di tangannya pun terjatuh begitu saja. Nama itu, bagaimana mungkin Alfian bisa lupa? Selama beberapa saat bumi seakan berhenti berputar bagi Alfian. Kenyataan mengejutkan yang ia temukan hari ini seolah sanggup melumpuhkan akal sehatnya. Bagaimana bisa terjadi kebetulan semacam ini? Aileen ternyata adalah seseorang yang telah lama ia cari. Bagai sebuah kejutan, semesta mempertemukannya dengan Aileen dalam keadaan tak terduga dan tanpa rencana. Bahkan kini sudah ada anak. Yang Galih membungkukkan badan memunguti berkas yang dijatuhkan Alfian, membaca ulang deretan huruf yang tertera pada akta kelahiran Aileen demi mencari sesuatu yang membuat Alfian tampak syok. Ada apa, sih? Galih menatap bara demi menemukan sebuah jawaban. Namun, kini bara pun diam membisu dengan ekspresi wajah tak jauh berbeda dari Alfian. Siapa Bram Sanjaya? Rekan bisnis papa, jawab Alfian. Berulang-ulang menarik napas demi mengurangi sesak di dada. Satu tangannya terangkat memijat kepala yang terasa berat. Oh. Galih mengangguk paham. Tetapi sejurus kemudian ada kerutan di antara kedua alisnya. Tapi kalau cuma rekan bisnis, kenapa reaksimu seperti abis lihat setan? Reaksi Alfian yang dinilai Galih terlalu berlebihan menimbulkan tanda tanya. Bahkan kini wajah Alfian tampak memucat dengan keringat membasahi kening. Persis seperti seseorang yang sedang ketakutan. Perusahaan ini dibangun papa bersama temannya, Bram Sanjaya. Mereka memulai semuanya dari nol. Tapi, saat perusahaan semakin berkembang, mereka ada masalah, dan papa. Ucapan Alfian terpotong di udara. Om Amar kenapa? Papa serakah. Dia mau menguasai perusahaan ini sendirian sampai melakukan apapun untuk menyingkirkan Bram Sanjaya. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Tidak lama setelah perselisihan mereka, Bram Sanjaya dan istrinya tewas dalam sebuah kecelakaan. Meninggalkan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Dan anak itu adalah Aileen. Tanya Galih, menyimpulkan sendiri. Anggukan kepala dari Alfian membuat Galih termangu. Jika tidak mendengar sendiri dari mulut Alfian, Galih pasti tidak akan mempercayai hal ini. Karena setahunya Om Amar, mendiang Papa Alfian adalah seseorang yang baik dan sangat bertanggung jawab. Tunggu. Dari mana kamu tahu semua ini?
Apa Om Amar yang memberitahu? Tidak. Aku pernah dengar pembicaraan Papa dengan seseorang di telepon. Dari pembicaraan itu aku ambil kesimpulan kalau Papa ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Demi menebus kesalahan Papa, Alfian berniat mencari anak Bram Sanjaya dan mengembalikan haknya. Namun, pencarian selama beberapa tahun belakangan ini tak membuahkan hasil. Satu tanda tanya muncul dalam benak Alfian. Tentang apa yang terjadi sehingga Aileen sampai jatuh ke tangan Big Nana. Ada hubungan apa di antara mereka sebenarnya? Mengapa Big Nana sangat membenci Aileen? Dunia memang sempit. Orang yang kita cari-cari selama ini ternyata ada di sekitar kita. Bara bersuara setelah sejak tadi terdiam. Masih segar dalam ingatan Bara di hari pertama Alfian menggantikan papanya memimpin perusahaan. Kala itu Alfian meminta mencari informasi tentang keluarga Bram Sanjaya. Tak ada petunjuk apapun dipegang Bara, sehingga membuatnya kesulitan mencari informasi. Berarti masalahnya sudah beres, kan? Sekarang kamu bisa menikahi Aileen tanpa beban, celetuk Galih. Tidak semudah itu. Aileen pasti membenciku kalau tahu semua ini. Apa Aileen sama sekali tidak tahu tentang ini? Aku rasa dia tidak tahu, karena Aileen masih balita saat kejadian itu, sambar Bara. Selain itu Big Nana dan Riana pasti sudah lebih dulu memanfaatkan keadaan ini untuk mengeruk uang Alfian. Masuk akal, sih. Jadi bagaimana sekarang? Apa kamu akan memberitahu dia? Alfian larut dalam kebisuan. Hatinya penuh kebimbangan. Jika boleh memilih, ia benar-benar berharap anak Bram Sanjaya bukan Aileen. Aku rasa lebih baik tidak. Setidaknya jangan sekarang. Dia pasti akan marah dan mungkin akan membawa Boy pergi bersamanya. Sorot mata Alfian tertuju pada potret bayi kecil yang menghiasi meja kerja. Demi apapun ia tak akan sanggup jika harus dipisahkan lagi dari putranya. Tapi kalau tahunya belakangan, dia pasti akan lebih kecewa, tambah Galih. Aku tahu. Tapi, aku tidak mau ambil resiko. Kalau begitu nikahi saja Aileen dulu, masalah belakangan bisa diatur di ranjang lah, ujar Bara frontal. Tawa kecil lepas dari mulutnya. Tak dapat dipungkiri, ranjang adalah tempat penyelesaian perkara bagi sepasang suami istri. Bara yakin dengan teori itu, meskipun ia sendiri belum pernah menikah. Apa-apaan ini? Suara Oma terdengar memekik setelah mendapati beberapa box berisi undangan pernikahan siap edar yang baru dikirim pihak percetakan. Saking kesalnya, wanita renta itu sampai membanting salah satu box hingga isinya berhamburan ke lantai. Beberapa art pun terlihat bingung dan serba salah. Jika mereka biarkan, Alfian pasti akan sangat marah. Namun, jika mereka merapikan sang nyonya besar bisa saja memecat mereka. Cepat singkirkan ini dan bakar semuanya. Ledakan emosi membuat napasnya terengah-engah. Semua masih diam. Tak ada yang memulai pergerakan. Bahkan kini terlihat saling dorong satu sama lain. Sementara Mama Feni yang melihat mertuanya dalam keadaan marah segera mendekat. Matanya menatap ke arah lantai, di mana kartu undangan berserakan. Ada apa sih, Bu? Lihat ini. Ucapnya sambil menunjuk beberapa box. Anak kamu itu pasti sudah tidak waras. Dia benar-benar serius mau menikahi perempuan itu. Mama Feni menarik napas. Untuk sekarang ini ia tak dapat berbuat apa-apa. Kemarahan Alfian padanya karena mengusir Aileen dari rumah sakit belum juga reda. Sampai sekarang Alfian masih enggan bicara dengannya. Bahkan akhir-akhir ini jarang pulang karena malas bertemu sang mama. Alfian sudah dewasa dan sudah tahu mana yang terbaik untuknya. Terbaik. Tawa sumbang sang nyonya besar menambah suasana tegang. Apanya yang baik? Mau ditaruh di mana kehormatan keluarga kita kalau sampai Alfian menikahi perempuan malam itu?
Tapi Alfian harus bertanggung jawab untuk anaknya, Bu. Lagi pula Aileen bukan perempuan malam. Alfian bilang. Sepertinya kamu juga sudah kena pengaruh perempuan itu, ya. Potong Oma cepat. Kalau memang Alfian mau tanggung jawab, tidak perlu dengan menikahi perempuan itu. Sebagai ibunya seharusnya kamu bisa menasehati Alfian. Kesal, Oma beranjak tanpa permisi. Tidak mudah berpikir jernih saat seseorang sedang dalam masalah besar. Sejak mengetahui kenyataan tentang siapa Aileen sebenarnya, Alfian jadi banyak diam dan melamun. Membayangkan akan seperti apa reaksi wanita itu jika mengetahui keadaan sebenarnya. Aku mau mengalihkan kepemilikan perusahaan atas nama Aileen, ucap Alfian tiba-tiba. Bola mata Galih membeliak mendengar ucapan Alfian. Kakinya langsung menekan pedal rem, membuat mobil terhenti mendadak. Hampir saja Alfian terjengkang ke depan. Beruntung ada sabuk pengaman yang terpasang pada tubuhnya. Kamu mau memindahkan semuanya atas nama Aileen. Jangan gila. Kamu bisa jatuh miskin. Alfian mendesah kesal. Jadi miskin. Tentu saja tidak akan. Selain perusahaan yang dibangun Papa dengan Bram Sanjaya, Alfian masih memiliki perusahaan lain yang bergerak di beberapa bidang. Memberikan satu perusahaan yang sekarang ia kelola tentu saja tidak akan membuatnya bangkrut. Memangnya kenapa? Aileen berhak atas perusahaan itu. Aku tahu. Tapi kamu juga punya hak. Apa tidak sebaiknya kamu bagi dua saja? Tawar Galih. Tidak. Aku mau perusahaan itu menjadi milik Aileen saja. Oma dan Tante Fanny tidak akan setuju. Makanya untuk saat ini jangan sampai mereka tahu, termasuk tentang siapa Aileen sebenarnya. Oke, aku paham.